bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Titus Talib sebagai selaku Kepala Sekolah di SDN Gelaman Mangale. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, pegawai yang boleh menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi tentang kami dari Guru Penggerak tentang disiplin positif atau budaya positif. Nah, kami dari calon guru penggerak ini mengikuti program guru penggerak. Ada tugas kami yakni diseminasi tentang budaya positif. Itu menjadi aksi nyata buat kami yang akan kami laporkan di LMS kami. Dalam guru penggerak ini, dalam pendidikan guru penggerak kami mengikuti paket modul 1, dan budaya positif ini adalah salah satu modul dalam paket modul 1, yaitu modul 1.4, modul 1.1 dan 1.2 tentang visi guru penggerak. Yang ketiga modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Nah, di modul 1.4 ini ada budaya positif. Kalau kita di sekolah, budaya positif ini sudah mulai berangsur baik yang terjadi. Sebelum kita mulai, ada sebuah pertanyaan di sini, pertanyaan pemantik. Setujukah kita bahwa setuju atau tidak setujukah kita kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Boleh Bapak Ibu memberikan komentar sedikit tentang apakah kita setuju dengan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ya. Hukuman yang mana dimaksud? Ya, kalau namanya hukuman, apakah hukuman itu mendisiplinkan anak atau tidak? Boleh memberi komentar. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan? Ya, boleh-boleh saja. Yang penting yang hukuman-hukuman ya yang positif lah. Oke. Bukan yang diskriminatif itu bahaya buat anak-anak. Berarti Bapak setuju ya? Iya. Kalau dari Ibu tadi yang kata? Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi, hukuman itu yang sewajar-wajarnya saya setuju dengan mendisiplinkan anak, karena kapan anak-anak itu dihukum, di situ juga dia berpikir bahwa kita bisa berubah. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Kalau memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, apakah Bapak Ibu setuju? Iya, setuju. Setuju. Iya. Oke. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Ini semua yang akan kita lihat nanti ke depan dalam materi ini. Apakah semuanya ini seperti ini kah atau bagaimana? Kita lanjut. Topik kita di sini ada 6, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Nanti kita jelaskan apa itu restitusi. Terus keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti peraturan dalam kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol kita. Yang keenam itu segitiga restitusi. Oke. Nah, coba Bapak Ibu kita kepalkan tangan lalu berpasangan. Silakan berpasangan. Jadi anggaplah di dalam tangan Bapak Ibu itu ada ada sebuah benda yang sangat berharga, dan itu sesuatu benda yang sangat berharga dan Bapak Ibu tidak mau memperlihatkannya. Nah, pasangan
pasangan bapak ibu itu bagaimana caranya membuka tangan, ya berusaha untuk membuka tangan itu. Gimana? Oh, Lah, iya. ya tidak, maksudnya pasangannya mungkin bapak dengan bapak atau ibu toh? Ya. Bapak putus menggenggam tangan bapak, baru ibu Berusaha untuk membukanya. Oh. Ya, ini Ada barang berharga di dalam. ya, anggaplah bahwa ada barang berharga di dalamnya dan itu bagaimana ibu berusaha untuk membukanya. Tapi kalau tidak bisa, Pak. Makanya itu. Bisa kan? Ya, Ibu Yuspin coba baik cara membukanya. Bebe, Itu Cakap, ke dulu. Ya. kepikiran gitu. Masa udah kepikiran di barang berharga. Jadi kita berusaha. kalau patah yang mana pacaran lagi? Ya. Pasti nakali di Pasti ya kita. kayak dulu ya. Ya daripada mana Iya. jadi. Ya. Bisa lah kak. Oke. Terima kasih. Oh, Nah, itu namanya teori kontrol. Ini paradigma kita. Apa yang terjadi? Ada yang bisa berusaha seperti ibu tadi berusaha untuk membukanya. Kalau bapak tadi tidak bisa ya, tidak bisa dibuka. Kenapa itu? Ini ilusi kita. Perubahan paradigma, teori kontrol dan teori pilihan. Ilusi kontrol. Kalau kita itu guru, kalau ilusinya itu guru bisa mengontrol siswa. Tapi sebenarnya itu hanya ilusi, tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol siswa. Tidak bisa mengontrol murid. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita mengkritik orang itu bisa merubah orang. Sebenarnya itu ilusi. Tidak bisa kita mengkritik orang baru berubah itu orang, tidak bisa. Kemudian ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Seperti kalau kita memberi penguatan orang itu akan berubah. Itu sebenarnya tidak bisa. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau kita guru biasanya kan memaksa murid untuk berusaha begini, sebenarnya tidak bisa. Susah itu. Ya, itu yang dimaksud dengan ilusi kontrol. Ini teori kontrol ya. Kita lanjut. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi waktu kita membuka itu, yang punya kontrol atas genggaman kita itu siapa? Kita sendiri. Kita tidak bisa membukanya. Orang itu yang mau membukanya sendiri. Nah, walaupun kita berusaha mengerayunya ataukah mengkritiknya ataukah kita merengek, itu bagaimana? Tidak bisa. Orang itu yang punya kontrol untuk membukanya sendiri. Nah, di sini stimulus respon. Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa. Kita hanya berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengubah orang itu bahwa harus berpandangan sama dengan kita. Tapi kita harus memiliki pandangan bahwa memahami bahwa pandangan orang itu orang lain itu tentang dunia. Kita harus memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu punya tujuan. Jadi orang berperilaku itu ada tujuannya. Kadang seperti siswa kita di kelas itu ada yang duduk-duduk, tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Sebenarnya dia punya tujuan. Kenapa dia seperti itu? Dan tidak bisa kita memaksa bahwa harus kau begini, tidak bisa. Harus kita tahu bagaimana dia sebenarnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang dia di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, tidak bisa orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini tadi. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seperti biasa kalau anak-anak kita sudah bujuk dengan manis-manis, lalu karena dia tidak mau kita paksa. Sebenarnya teori kontrolnya adalah
kita kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita membuat pilihan dalam mungkin dia tidak senang dengan apa yang kita lakukan ataukah pembelajaran itu. Jadi kita berpikir bagaimana supaya dia mau untuk buat pilihan, kita buat pilihan lalu dia maunya bagaimana. Kemudian model berpikir menang kalah itu di dalam stimulus kontrol. Tapi dalam teori kontrolnya kita harus berpikir menang dan menang. Biasa kalau kita melakukan sesuatu, kita sudah berpikir kalau nanti ini terserah mau jadi menang atau kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol kita harus berpikir bahwa cara berpikir itu adalah berpikir menang dan menang. Itu dalam perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini disiplin positif. Dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama seperti tadi waktu menggenggam dan membuka. Kalau kita membiarkan kalau kita berpikir mau memberikan orang lain untuk membukanya, maka pikiran kita sendiri yang mengontrol bahwa buka, walaupun bagaimana caranya. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Ini nanti kita itu menjadi teori apa? Semua perilaku memiliki tujuan itu adalah motivasi dalam diri. Apakah motivasi yang membuat orang itu melakukan tujuannya? Setiap perilaku yang dia lakukan, kemudian berpikir menang. Terus realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, potensi positif, agar tercapai tujuan mulia. Jadi itu disiplin. Disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang akan kita hargai. Ini nanti kita akan lihat apa nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, setiap yang akan kita lakukan itu ada dua motivasinya. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Ekstrinsik itu dari luar kita, yang intrinsik itu dari dalam diri kita. Nah, kemudian ini motivasi ekstrinsik itu adalah contohnya adalah adanya hukuman. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan. Sedangkan intrinsik itu karena dia menghargai dirinya sendiri, maka dia akan melakukan itu. Nah, nilai-nilai itu dalam motivasi intrinsik itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang akan menjadi keyakinan kelas nantinya. Jadi kalau dalam pembuatan dalam kelas itu apa untuk membuat kelas itu nyaman, harus ada keyakinan atau peraturan kelas. Bukan kita yang membuat, tapi mereka sendiri yang membuatnya. Supaya mereka itu melakukannya betul-betul bahwa ini saya lakukan karena saya yang memintanya. Kemudian ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita ada 5, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari kelima ini ada yang paling baik adalah di posisi manajer. Jadi penghukum itu biasanya kadang-kadang kita melakukan posisi penghukum. Kalau dia tidak melakukan hal itu, maka kita hukum dia. Kemudian pembuat rasa bersalah itu membuat seakan-akan bahwa anak itu melakukan kalau dia tidak lakukan atau dia melakukan suatu pelanggaran, lalu kita pecukir kan? Lalu ada membuat dia merasa bersalah bahwa saya ini salah karena ini. Terus ada teman, biasanya ini kadang yang masih lumayan bagus, yaitu teman dan pemantau. Nah, dalam posisi manajer itu ada proses untuk membuat mereka kembali seperti semula, kembali ke diri mereka sendiri, yaitu melalui segitiga restitusi, yaitu 3 langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan ini
Dan setiap apa yang kita lakukan itu punya dasar, punya kebutuhan kita. Apa? Kita melakukannya karena kita ada kebutuhan yang kebutuhan kita yang tidak terpenuhi biasanya. Nah, yang pertama ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kita lanjut. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin yang selama ini kita pahami? Yang selama ini kita pahami, apa itu disiplin? Kalau mungkin ada yang bisa berkomentar, yang selama ini kita pahami kok disiplin itu apa? Kalau saya, Ya. disiplin artinya mengikuti aturan yang ada. Mengikuti aturan yang ada. Ya. Kalau dari asal katanya dari bahasa Latin itu disiplina, artinya belajar. Dari bahasa Latin, disiplin itu adalah belajar. Nah, makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Jadi itu disiplin, belajar dia. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasa kan disiplin itu biasa kadang tidak nyaman, ya? Kadang kita tidak merasa nyaman kalau disiplin. Kadang disiplin. Padahal disiplin itu adalah belajar, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi kata disiplin itu biasa memang berhubungan erat dengan kata ketidaknyamanan, seperti hukuman. Kalau tidak melakukan harus ada hukuman. Lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Dalam nilai-nilai kebajikan universal itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau semua meyakininya, baik itu lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan itu yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau kita mengaitkan nilai-nilai yang kita yakini seperti nilai-nilai itu, nilai-nilai kebajikan atau kebaikan, kita kaitkan dengan motivasi intrinsik, maka akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. 1. Mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan inovatif. Ini langsung mending. Oke. Teori motivasi dan hubungan ini. Jadi motivasi perilaku manusia itu ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa kata-kata yang kita keluarkan itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dihukum, lari, dan seterusnya. Itu motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Biasanya kita masih anak-anak siswa kita itu kadang kalau kita memberikan suatu soal, kalau dia bisa menjawab dengan baik, kita berikan gula-gula atau uang. Nah, kalau tidak diberikan lagi, dia akan malas. Tidak ada nih gula-gulanya, tidak ada nih uangnya, jadi malas. Itu motivasi eksternal. Kemudian
motivasi internal ini yang baik, yaitu tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kalau umpamanya anak-anak kita meminta mengerjakan sesuatu, kita tanya apakah dia mau melakukannya karena tidak ada imbalan atau karena dia mau sendiri untuk melakukannya, karena dia mau berubah. Nah, jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi perilaku manusia. Jadi ada tiga, yaitu ada dua, motivasi eksternal dan internal. Di motivasi eksternal itu karena ada hukuman, dia mau melakukannya karena ada imbalan atau penghargaan, atau dia mau melakukannya karena dia mau sendiri untuk berubah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Akan tetapi juga cara untuk memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu untuk siswa, jadi dia mau melakukannya karena mau sendiri. Dia yang memerintah dirinya untuk melakukannya. Itu yang disebut dengan merdeka. Tapi kadang saya pribadi juga biasa kadang membuat mereka tidak merdeka. Saya suruh karena ada emosi. Ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi sebenarnya hukuman dengan penghargaan itu sama. Sama-sama. Hukuman dan penghargaan itu sama. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Jadi sama-sama tujuannya, yaitu ingin orang lain itu melakukannya. Nah, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dia dihukum atau karena mendapat imbalan. Nah, apa dampaknya dari penghargaan atau hukuman ini? Yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dalam artian bahwa kalau tidak ada lagi seperti itu, dia akan melakukannya lagi. Dan kemudian penghargaan itu menghukum sebenarnya, menghukum dirinya sendiri. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Biasa kalau kita sudah tidak memberikan suatu imbalan, itu dia sudah tidak mau. Ataukah sedikit, kita maunya seperti ini, tapi karena imbalannya sedikit, maka apa yang dikerjakan juga itu berkurang. Kemudian itu penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Dan penghargaan itu merusak hubungan. Biasa kadang kalau umpamanya kita yang memberikan penghargaan baru orang lain tidak, maka ada biasa cerita-cerita di antara siswa itu. Itu yang membuatnya yang dirangi. Kalau kita sudah dengar itu sudah merusak hubungan. Nah, kalau dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Kalau kita sudah tidak memberikannya, dia sudah malas, berarti kualitasnya sudah menurun. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kalau kita sudah tidak memberikan penghargaan, dia sudah tidak mau untuk bekerja. Tidak ada lagi, harusnya seperti ini caranya, melakukan suatu kegiatan. Jadi harus ada imbalan baru dia mau. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik, jelas ya. Dia hanya mau melakukannya karena ada imbalan, bukan karena dia mau dari dalam dirinya sendiri. Nah, bentuk-bentuk program kebajikan yaitu apresiasi dalam memberikan pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yaitu pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Biasanya kalau umpamanya siswa kita kalau di dalam kelas kita lihat biasanya dia umpamanya paling kecil saja memungut sampah. Itu hal kecil menurut kita, tapi kalau dia diberikan penghargaan secara khusus, umpamanya pada saat di kelas dia memungut sampah, lalu pada saat dia istirahat kita panggil, baru berikan penghargaan seperti apresiasi bahwa kamu tadi bagus, sudah memungut sampah dengan baik. Secara pribadi kita ungkapkan itu
bagi dirinya itu sebenarnya itu hal yang luar biasa. Dia sangat senang kalau diberi pujian secara pribadi. Nah, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan, artinya kalau beri pengakuan secara bergantian ini, itu di saat di kelas bukan secara rame-rame diberikan pengakuan. Weh, si Bakto ini jago, atau kasih Duma ini jago. Sebenarnya kadang dia dia mau diberi pujian, dia akan melakukannya itu karena mau diberi pujian secara rame-rame. Tapi kalau dia secara pribadi atau khusus dan secara bergantian diberi jangan itu contohnya kalau si anak itu mengerjakan soal di papan, lalu itu terus yang maju, itu terus yang diberi pujian, maka orang lain anak-anak yang lain itu dia terus nih jangan misalnya itu terus yang maju. Jadi berikan itu secara bergantian kepada anak. Jadi artinya bahwa anak-anak itu diberikan kesempatan setiap anak itu harus diberikan kesempatan. Lalu beri pengakuan secara konsisten, artinya secara terus menerus konsisten diberikan. Kemudian beri fokus pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Anak-anak diberi apresiasi pada prosesnya, bukan pada hasil yang dia kerjakan. Seperti kalau umpamanya dia sedang kerja kelompok, lalu kita lihat sementara dia melakukannya, mungkin ada yang keliru atau dia sudah bagus, berikan pujian pada saat itu, apresiasi. Wah, kamu ini bagus, ayo tingkatkan. Yang pada hasilnya, mungkin hasilnya itu dikerjakan oleh orang lain, tapi kalau dia sendiri yang kerja baru diberi apresiasi, itu akan lebih baik. Nah, kata-kata contoh kata-kata atau pengakuan atau apresiasi kebajikan yang boleh dikatakan seperti kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada kata pembuka, kemudian nilai kebajikan apa yang dia lakukan, kemudian pada situasi apa. Jadi kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu boleh dilakukan pada saat memberikan apresiasi. Nah, boleh kita berikan pendapat kalau apakah tindakan-tindakan berikut itu hukuman atau konsekuensi menurut kita masing-masing. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apa itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Hukuman. Mari kita lihat. Ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu adalah hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Mengganti kertas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, hukuman. Kalau ini konsekuensi. Ya.
Kalau itu hukuman dan konsekuensi itu adalah ya kesepakatan antara dua orang. Tapi kalau hukuman itu hanya dari satu orang. Oke, ini perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sama seperti tadi, karena dia dia menumpahkan air di meja, maka dia harus membersihkan. Itu konsekuensinya. Nah, kalau hukuman itu membuat anak sakit secara fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Kalau anak diberi hukuman itu jangka waktu dia membuat dirinya sakit. Kalau konsekuensi membuat merasa anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi kan kita sepakat dengan siswa. Kalau umpamanya seperti ini apa yang akan kulakukan. Itu konsekuensi. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak membenci disiplin, kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi itu dia akan menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, sedangkan konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, membuat diri anak kita mengkonsep diri anak itu menjadi buruk, harus melakukan kalau tidak melakukan ini akan jadi seperti ini. Kalau konsekuensi itu kesepakatan membuat diri baik. Kalau hukuman membuat anak untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kan anak-anak itu menyembunyikan, tidak mau dihukum karena bersalah, biasanya dia akan sembunyikan. Kalau konsekuensi dia akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Biasanya kan anak-anak kalau dihukum itu malu. Nah, kalau konsekuensi ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman juga, diasingkan untuk sementara. Jadi tapi hanya sementara. Itu dari restitusi Diana Gosen. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau biasa kita di kelas itu kita panggil, baru kita beri biasanya hukuman atau konsekuensi. Tapi yang kita harus lakukan adalah restitusi atau mengembalikan kondisinya kembali seperti semula dengan apa yang diyakini supaya menjadi karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kolaboratif di sini antara guru dan siswa dengan siswa yang bermasalah. Jadi kita bukan kita yang mencarikan solusi, tapi mereka sendiri yang akan menemukan solusinya. Jadi kita tidak memberikan solusi, tapi mereka sendiri akan mencari solusi. Contohnya jika anak itu tidak mengerjakan PR. Kalau dia tidak mengerjakan PR, kita tanya alasannya kenapa tidak mengerjakan PR. Mungkin karena dia menonton sampai larut malam. Lalu kita tanya, lalu bagaimana untuk supaya memperbaikinya? Bukan kita yang memberikan, harus ini bangun cepat atau kerjakan seperti ini. Tapi dia akan menemukan sendiri dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itulah yang disebut dengan restitusi. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau bisa dilihat lah, bisa. Jadi kalau hukuman itu termasuk dalam identitas gagal. Kalau identitas sukses itu disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Jadi mau seperti itu terus atau dia mau berubah. Nah, hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau tidak nyaman, konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek. Tapi kalau restitusi menguatkan murid untuk jangka waktu yang lama. Kemudian
Kalau hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban diabaikan. Kalau restitusi korban mendapat ganti. Nah, hukuman itu murid akan tersakiti. Betul ya? Kalau konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman. Nah, kalau restitusi murid mendapat penguatan. Jadi kembali dikuatkan anak-anak. Kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Jadi dari pasif menjadi agresif itu meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Jadi kemungkinan untuk mengulangi kembali itu sudah tidak ada. Karena mereka sendiri yang akan mencari solusi dan melakukan. Kemudian hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi anak-anak itu dikasih takut, ditakut-takuti untuk melakukan sesuatu itu berjalan dengan baik. Kalau di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Jadi kita pantau terus. Kalau konsekuensi, kalau restitusi, murid akan belajar untuk bertanggung jawab pada perilakunya. Jadi anak-anak mau melakukannya, dia akan belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di sekolah saja, kalau di rumah dia akan melakukannya lagi. Kalau konsekuensi, ya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau hukuman fokus pada pemecahan masalah dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak-anak itu mungkin tidak akan melakukannya lagi. Kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, ya pemaksaan. Nah kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, terima kasih kalau dia sudah. Kalau restitusi yang kita katakan adalah apa yang kamu yakini. Yakini ini adalah nilai-nilai kebajikan apa yang diyakini. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Contohnya seperti yang tadi saya ucapkan, kalau umpamanya dia tidak mengerjakan tugas PR, jadi apa yang kamu yakini? Keyakinan apa yang dia tidak lakukan? Terus bagaimana dia akan melakukan memperbaiki kesalahan itu yang tidak mengerjakan PR? Kalau hukuman, murid itu akan membenci peraturan, sedangkan konsekuensi murid atau anak itu menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hukuman itu masih karakternya negatif. Kalau konsekuensi itu netral. Dan restitusi itu positif. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahannya, tapi belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Dari kesalahan itu dia akan belajar bahwa seperti ini, saya harus berubah, yang ini tidak boleh saya lakukan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Nah, kemudian restitusi juga tawaran, bukan paksaan. Lalu restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya, apa yang diyakini. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kalau kebutuhan dasar anak-anak kan tadi dibilang motivasinya itu ada internal, eksternal dan internal. Kemudian ada dia melakukannya itu karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakternya itu bagaimana. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam artian kelompoknya di sini pada dirinya kembali, dirinya sendiri yang baik bukan yang buruk. Nah,
ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mengapa peraturan tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Mengapa kita harus memakai helm jika mengendarai motor? Ini untuk keselamatan. Keselamatan. Bukan karena takut polisi. Iya, keselamatannya. Kan kita tidak tahu apakah ada sesuatu terjadi di jalan lalu kalau kita tidak menggunakan helm, maka mungkin sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ada tidak terinfeksi apa ya? Bukan Tidak terkena terinfeksi dengan corona. Bukan karena takut ditangkap. Harus memakai masker. Nah, mengapa memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, kalau terlambat mungkin tidak ada yang kita bisa dapat. iya. Nah, jadi itu motivasi yang kita intrinsik, bukan karena ditakut-takuti atau karena dihukum atau karena nanti ditangkap polisi baru pakai helm, tapi karena dari dalam diri mau kita selamat dan kita mau terhindar dari penyakit dan sebagainya macamnya. Jadi kita kembali ke keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan karena takut ditangkap polisi atau takut ditilang dan sebagainya. Itu ya, peraturan bukan, mengapa bukan peraturan tapi harus keyakinan. Nah, peraturan kelas. Nah, di dalam peraturan kelas itu adalah apa yang kita sepakati dalam kelas. Baru kemudian ini lingkaran-lingkaran ini. Kalau peraturan kelas itu atau kesepakatan kelas itu boleh dilaksanakan dengan baik, maka akan timbul keyakinan kelas. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak mesti bahwa setiap tahun itu nanti setiap tahun baru dibuat. Tidak. Boleh mungkin setiap 1 bulan atau 3 bulan atau setiap semester diganti lagi. Nah, sama di kelas kami, saya kemarin semester 2 ini kami membuat kembali peraturan keyakinan kelas. Karena kami melihat bahwa ada sesuatu yang mungkin tidak efektif di situ, maka kami merubah kembali. Tapi belum kami tampilkan. Nah, kalau keyakinan kelas itu sudah terwujud dengan baik, maka tercipta lingkungan yang positif dalam kelas. Kalau di setiap kelas itu tercipta lingkungan yang positif, maka tercipta budaya positif di sekolah. Jadi tidak ada lagi menegur yang teriak-teriak kalau tercipta budaya positif. Ataukah menghukum mereka. Jadi mereka itu melakukannya karena mereka mereka lakukan karena apa yang mereka yakini. Dan apa namanya? Nah, ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas ini pada TK Dharma Wanita. Ini contoh yang bisa dibuat, jadi boleh ditampilkan di dalam kelas supaya lebih menarik. Boleh ditaruh gambar. Ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam itu juga penting. Itu kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kira-kira keyakinan apa yang dari menjaga keyakinan sekolah. Kemudian berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan. Ini contohnya kalau dalam profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa. Aktif dalam pembelajaran itu banyak hal. Kemudian tertib. Nah, kalau di sini kesepakatan kelas, kami guru dan siswa boleh dibuat seperti ini. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Boleh. Jadi ini keyakinan. Kami murid yang semangat dalam belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman.
itu saling menghormati dan menghargai. Nah ini kalau di kelas rendah, kalau kita di kelas rendah ini boleh begini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu rasa aman. Kalau di kelas tinggi, kelas 5 boleh. Ini kelas yang saya dapat ini kemarin di kelas 5. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Biasa kan ada anak-anak yang langsung ambil barangnya orang tanpa meminta. Nah, lebih teman-teman, saya pinjam deh. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian senantiasa membantu. Kalau di kelas sekolah-sekolah menengah ada seperti ini, hormat, bekerja, ini keyakinan. Kemudian peraturannya apa? Kami yakini bahwa setiap sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Nah, ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi kalau hormat itu terdengar berperilaku. Jadi terlihat berperilaku. Ini model Y dan model T. Seperti ini. Hormat terdengar satu orang berbicara, yang lain mendengarkan. Kalau terlihat berempati, kalau menghormati rasa hormatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi bukan pinjam dulu, dia sudah pegang baru. Mendengarkan dengan seksama itu kalau menghormati. Kalau orang lain sedang berbicara, yang lain itu mendengarkan. Senantiasa berbuat baik. Kalau dalam berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam dengan hormat, misalnya berjabat tangan, namaste itu kalau Jepang namaste. Meletakkan tangan di dada, salam atau salim. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah ini tampaknya seperti apa? Hormat. Bisa dibaca ya. Oke, saya lanjut. Nah ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa yang bisa kita selalu kembalikan? Karena kan keyakinan ada bertanggung jawab, kemudian menghormati, menghargai, bertanggung jawab lah. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Apa tuh? Kira-kira ini apa? Menghargai ataukah tanggung jawab? Tanggung jawab ya. Dilarang melakukan kekerasan. Karena kan ini bilang saling menyayangi dan sebagainya. Menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Tanggung jawab. Lalu itu apa? Banyak yang dibilang namanya keyakinan, nilai-nilai kebajikan. Menghargai diri sendiri kan itu. Oh iya. Kemudian menjaga kesehatan juga itu nilai-nilai kebajikan. Bergantian atau menunggu giliran, ini antri. Keyakinan apa? Menghormati. Gunakan masker. Tanggung jawab. Jangan berlari di kelas atau koridor, teras. Nah, kita lihat saja. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Hadir 15 menit menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, tadi menghormati sudah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran itu menghormati dan bersabar. Sabar ya. Menggunakan masker, keselamatan, kesehatan. Bisa saja dibilang menghargai diri sendiri juga. Jangan berlari di kelas atau koridor, ya keselamatan dan keamanan. Nah, kebutuhan dasar manusia dan kualitas. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang paling mendasar itu bertahan hidup. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini kebutuhan dasar manusia yang paling bersifat pada fisiologis. Misalnya kesehatan rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi anak-anak mungkin di kelas itu dia tidak mengerjakan tugas karena sesuatu. Mungkin kebutuhan ininya yang tidak terpenuhi. Psikologis. Contohnya kalau umpamanya dia dalam artian bahwa anak itu dia mungkin loyo dan tidak mengikuti dengan baik di kelas karena mungkin dia tidak makan. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, bagaimanapun mau dikasih bagaimanapun itu anak dia tidak akan bisa belajar dengan baik karena dia lapar. Ya, nah ini kebutuhan kita saja kalau manusia kalau lapar bagaimana kita mau bekerja dengan baik? Sama seperti sekarang. Ya. Iya. Bukan itu ya. Kemudian saya jawaban oleh. Jadi anak-anak kalau umpamanya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dia tidak punya rumah. Anak-anak contohnya yang di kota-kota itu bagus kalau dia belajar dengan baik. Kalau dia kebutuhan dasarnya seperti makanan, rumah dan pakaian tidak terpenuhi, maka otomatis pasti anak-anak itu akan susah untuk belajar dengan baik. Nah, terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan kita ya. Kebutuhan ini ada ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Tadi yang berkaitan dengan tubuh, ini yang berkaitan dengan jiwa. Psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan dan teman. Jadi kalau umpamanya di kelas kita ada anak-anak yang tidak tenang di kelas dan mencari perhatian, itu mungkin karena dia tidak mendapatkan ini di rumahnya, kasih sayang, malah mungkin dibentak-bentak di rumah, maka dia akan mencari kebutuhannya itu di luar. Contohnya di sekolah, anak-anak yang yang mencari perhatian pasti ada, ya. Kemudian ya rasa diterima, dia mau melakukan sesuatu yang tidak baik mungkin karena dia mencari perhatian dari guru atau dari teman-temannya. Nah, kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kita juga yang ini ya, kita butuh ini. Pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau umpamanya ada anak-anak yang melakukan yang membuat suatu karya, lalu dia elu-elukan karyanya, berarti dia butuh untuk diakui itu, bahwa dia jago ini. Maka penuhi itu untuk anak. Jangan biarkan caper, mungkin dibilang caper, tapi tidak, dia butuh ini pengakuan. Beri dia pengakuan. Mungkin caranya itu tadi seperti secara pribadi. Kemudian didengarkan dan pengakuan juga itu didengarkan dan memiliki rasa dihargai, rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian,
kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Itu penguasaannya. Jadi semua kita itu punya rasa itu. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kalau anak-anak kita di kelas, banyak geraknya, dan maunya ini itu, harusnya kita beri pilihan. Harusnya kita, contohnya dalam mengerjakan tugas, dia jagonya mungkin di menggambar. Jadi dalam pemberian tugas itu jangan hanya satu, tapi beri mereka kebebasan maunya bagaimana mengerjakan tugas itu. Karena kita di kurikulum Merdeka ini tidak menuntut bahwa harus seperti ini modelnya. Tidak dalam mengerjakan tugas. Boleh dia mau mengerjakan tugas dengan cara menggambar, ataukah dengan menulis, ataukah dengan membuat lagu atau berpuisi, boleh. Jadi bebas. Jadi setiap anak di kelas itu diberi kebebasan untuk mengerjakan tugas. Yang penting dia kerjakan dan kita lihat bagaimana dia mengerjakan dengan baik. Kemudian kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi anak-anak itu kalau kita di kelas juga butuh yang namanya tertawa-ketawa, mengerjakan tugas dengan ceria. Jadi kalau dia diberi tugas dengan ada tekanan, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Nah, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Anak-anak makanya tadi yang saya bilang, kalau anak-anak diberikan kebebasan dalam mengerjakan tugas, dia akan maksimal dalam mengerjakan tugas itu. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kalau saya di kelas, saya suka sekali itu melihat anak-anak. Artinya kalau apapun yang mereka lakukan itu terlihat lucu. Karena itu anak-anak seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu melihatnya. Nah, kebutuhan apa, dasar apa yang dipenuhi? Kita lihat ceritanya ini. Kira-kira kebutuhan apa, dasar apa yang dipenuhi? Dari kelima kebutuhan tadi. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani dulunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan menginginkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kira-kira apa kebutuhan? Tadi apa? Kebutuhan dasar. Kita lihat dulu. Bertahan hidup, pengusahaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Jadi kalau Dinda tadi ini kebutuhan apa yang dia tunggu? Begitu tiba di rumahnya menangis mengadu bahwa dia benci dulunya. Kasih sayang. Kasih sayang. Alasannya mungkin apa? Kasih sayang ya. Mungkin karena dia butuh perhatian dari dulunya. Oke. Nah, kita langsung masuk di posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Nah, identitas gagal ini motivasi karena dikontrol dari luar. Ini juga masih identitas apa? Motivasi dari luar. Kontrol. Terus kontrol. Nah, kalau penghukum, guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, dan kemudian menyakiti dan menyindir. Nah, itu Ya, posisi Pak. penghukum. Kita jadi posisi penghukum ya. Kalau kita jadi posisi penghukum, guru itu akan berbuat menghardik. Contohnya kok, Bapak Ibu tahu lah ya. Ya, gitu. Menunjuk-nunjuk. Kalau marah lah ya, menyakiti. Nah, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas kau rasakan. Itu. Kalau kita jadi penghukum, jadi posisi penghukum. Kalau kita, hasilnya apa? Ya. Nah, murid itu memberontak, menyalahkan orang lain, mungkin dan juga mungkin berbohong. Nah, kaitannya dengan kualitas dunia berkualitas. Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita itu akan, maksudnya mungkin akan dilupakan ya. Dan murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, dampaknya bagi murid itu pasti mengulangi kesalahan. Kalau kita berada pada posisi penghukum, kalau kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah, guru akan berceramah, mengatakan seharusnya, ataukah bapak kecewa karena kamu begini, atau ibu kecewa karena kamu begini. Maka siswa itu akan maka murid itu akan merasa bersalah pada dirinya. Dan guru akan berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kita mungkin tidak akan marah-marah, tapi kita akan membuat siswa itu merasa bersalah. Makanya dibilang membuat orang merasa bersalah. Kemudian hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Jadi mungkin murid, contohnya kalau dia tidak kerjakan PR, kita tidak marah, tapi membuat murid itu menjadi merasa bersalah. Dia akan sembunyikan apa yang dia lakukan. Kemudian kaitan dengan kualitas dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi mungkin ada hubungan emosional dengan guru. Murid akan berkata, minta maaf, saya minta maaf, atau maafkan saya. Dan dampaknya bagi murid itu merasa rendah diri. Kalau rendah diri kan merasa paling maksudnya kalau dibilang rendah diri. Beda kan kalau merasa diri malu, minder ya. Nah, kalau kita pada posisi teman, biasa kadang kita masih berposisi pada posisi teman, guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayo lakukan demi ibu, karena kita berada pada posisi teman. Kemudian, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi umpamanya seperti apa? Kata-kata ini yang biasa keluar. Kemudian hasilnya apa? Murid itu menjadi ketergantungan. Tergantung kepada kita. Biasa kan ada murid yang membeda-bedakan gurunya. Saya maunya guru ini kan dia ini seperti teman saya. Bagaimana dengan kualitas dunia berkualitas? Murid mengatakan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dia punya orang ke jadi guru itu. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak, ibu teman saya. Ternyata begitu. Jadi murid itu akan menganggap kita sebagai temannya, bukan sebagai gurunya. Dampak bagi murid lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada guru itu. Nah, pada posisi pemantau, menghitung dan mengukur, guru akan berbuat menghitung dan mengukur. Itu berdasarkan mungkin peraturan-peraturan. Kemudian apa peraturannya? Guru berkata apa peraturannya? Kemudian hasilnya menyisihkan diri bila diawasi. Nanti diawasi baru dia melakukan.
kaitannya dengan dunia luar, murid mengatakan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya dapatkan atau saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu pemantau. Jadi murid itu akan melakukan karena ada peraturannya. Dampaknya bagi murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia tidak melakukan sesuatu, mungkin akan dihukum atau diberi sanksi, konsekuensi ya. Kemudian hadiahnya apa kalau saya melakukan itu? Nah, pada posisi manajer ini menurut yang kami belajar ini posisi yang paling baik, yaitu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan berkata apa yang kamu yakini atau apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, pada posisi manajer hasilnya itu menguatkan pribadi murid. Nah, bagaimana dengan kualitas dunia berkualitas? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia, bukan pada orang lain lagi dia dititipkan, titik beratkan, tapi pada dirinya sendiri. Kemudian murid akan berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi bukan kita lagi yang menanyakan ini, tapi dia akan sendiri yang akan menanyakan pada dirinya sendiri. Kemudian nampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Dari kelima posisi kontrol ini, kita biasa masih menggunakan posisi penghukum. Semua ini. Ya, semua ya. Apakah pernah menggunakan posisi manajer? Sekali-kali. Nah, pemantau, ya, teman kadang ya. Tapi ini pembuat penghukum apa? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah. Kalau bisa kita kurang-kurangi. Ya. Jadi kepada pemantau atau manajer. Jadi begitu ya. Memang karena kita masih tidak kita pungkiri, kita masih melakukan ini. Saya pun masih begitu. Tapi bagaimana caranya kita merubah itu? Bagaimana caranya supaya posisi penghukum ini dan pembuat rasa bersalah itu kita kurangi? Lebih baik kepada manajer. Dan masih teman atau pemantau itu masih bagus. Tapi bagaimana caranya supaya lebih kepada manajer? Jadi siswa atau murid kita itu bagaimana caranya supaya membuat dirinya itu melakukan perubahan, melakukan sesuatu karena dari dalam dirinya, bukan karena kita paksa atau kita hukum atau karena ada imbalan atau penghargaan. Jadi dia maunya melakukan karena apa yang dia yakini. Ya. Kemudian ini posisi ya. Nah, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu itu yang mengatakan adalah posisi pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini? Ini lebih banyak begini. Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah kata-kata yang dikatakan oleh posisi penghukum. Nah, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi hadiah, nilai-nilai kebaikan, manajer dan memperbaikinya. Jadi kalau bisa ini semua bergerak menjadi ini. Jadi peraturan itu diganti dengan nilai-nilai kebajikan. Tata tertib ya. Pemantau berubah menjadi manajer. Konsekuensi berubah menjadi memperbaiki. Nah, kalau kamu tidak melakukannya, contoh yang kata-katanya harusnya ganti apa yang kamu yakini. Jadi berhubungan dengan nilai-nilai.
bagaimana cara memperbaikinya? Memperbaikinya kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kalau di sini diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Jadi bagaimana caranya supaya kita berubah jadi manajer, posisi manajer, bukan lagi PDPP. Ya, ini sosialisasi Bapak Ibu. Nah, prosesnya bagaimana? Ini segitiga restitusi. Ini yang penting yang kita lakukan untuk jadi posisi manajer. Jadi kalau ini posisi apa namanya? Bagaimana cara melakukan posisi manajer tadi, yaitu dengan segitiga restitusi. Tadi itu restitusi ya. Nah ini yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Kemudian bagaimana ya? Validasi juga atau nilai-nilai keyakinan. Ya, menstabilkan identitas itu contohnya setiap anak kan pasti berbuat salah. Kita juga yang berbuat salah, pernah berbuat salah seperti itu. Jadi kalau anak-anak supaya mau mengungkapkan apa yang dia lakukan, maka kita kita juga mengatakan saya juga pernah melakukan seperti itu dulu. Jadi bukan hanya kau yang bukan hanya dirimu yang pernah melakukan, tapi saya juga pernah. Maka setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya seperti itu ya, kata-kata yang dilakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan. Jadi langkah-langkah ini yang dilakukan, menstabilkan identitas dulu, baru validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ini caranya. Nah, cara menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu menstabilkan identitas. Kata-kata yang dikeluarkan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Benar ya Bapak Ibu? Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak-anak juga biasa berbuat salah, itu manusiawi. Bapak, Ibu juga buat salah. Jadi katakan juga itu. Jadi jangan merasa bahwa aku mana deh. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kalau anak-anak ada yang berbuat kesalahan, katakan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Sama kalau kita menyalahkan orang lain, pasti itu sikap yang buruk ya. Kalau sama juga kita menyalahkan diri sendiri, itu juga sikap yang buruk. Itu menstabilkan identitas, kata-kata yang dikatakan. Kemudian membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Validasi kebutuhan ya. Setelah kita melakukan menstabilkan identitasnya, kita validasi kebutuhannya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, setiap perbuatan kita atau tindakan kita itu karena ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar kita. Apakah itu kekuatan, apakah itu kebebasan, ataukah itu rasa ingin disayangi atau dihargai, kemudian ada kesenangan dan bertahan hidup ini ya. Power, freedom, love and belonging, fun dan survival. Guru berkata pada saat validasi kebutuhan ini, kita boleh berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Nah, kemudian kita juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Setiap anak kan itu tadi ya, setiap anak pasti punya alasan untuk melakukannya karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan dasarnya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, contohnya kalau ada anak berantem,
Ini boleh dikatakan. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Seperti itu ya. Validasi kebutuhan. Kemudian setelah memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Tadi yang kita sudah katakan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Nah, kita dapat berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Sebelum saya lanjut, ini nilai-nilai peraturan kesepakatan kelas itu dari setiap kelas itu bisa menjadi peraturan sekolah atau kesepakatan keyakinan sekolah. Jadi setiap kelas itu membuat peraturan kelasnya yang disepakati oleh siswa dan guru. Kalau perlu caranya itu boleh dengan cara mereka menuliskan apa-apa yang mereka mau lakukan di sekolah, di kelas, tapi menghindari kata tidak dan jangan. Jadi kata-kata positif yang kita harus buat, yang kita harus tuliskan, seperti jangan terlambat, harusnya datang tepat waktu. Kemudian jangan mengejek, harusnya menghargai teman. Kata-kata positif ya, karena kalau kita gunakan kata-kata negatif seperti kata tidak dan jangan, kita akan fokus pada yang di belakangnya. Contohnya jangan terlambat, kita akan fokus pada kata terlambatnya. Tapi kalau kita katakan datang tepat waktu, maka kita akan fokus pada contohnya tepatnya. Kemudian kelas yang ideal, ini apa? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati, yang kita buat di kelas masing-masing. Kemudian kelas ideal itu seperti apa sih? Kalau umpamanya mereka ribut di kelas, kita kan ada kesepakatan di kelas, kan tidak mungkin kita tulis jangan ribut di kelas. Apa yang baiknya ditulis? Ya, tertib dalam kelas. Selain itu mungkin ada yang paling enak didengar. Contohnya kalau umpamanya ada anak-anak yang menyampaikan sesuatu baru temannya lain ribut. Kan biasanya itu yang membuat kelas kita gaduh. Ya, hargai orang lain ketika berbicara. Nah, kemudian kita dapat berkata, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kan biasa kalau anak-anak sudah berbuat salah, berbuat kekeliruan, kita tanyakan apa? Kalau kita sudah mulai menanyakan tadi, menstabilkan terus validasi, kita tanyakan keyakinan, kamu maunya jadi seperti apa sebenarnya? Kalau kita sudah validasi semua ya, baru stabilkan dulu, jangan langsung ke sini. Dari stabilkan dulu, baru validasi kebutuhannya, baru kita tanyakan ini. Jangan langsung apa sih yang kamu kamu mau jadi seperti apa? Kalau tidak berurut itu akan susah. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang boleh kita lihat. Saya punya video, mudah-mudahan bisa tersambung. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak?
Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya. Jadi lebih banyak apa namanya? Tidak lebih banyak membuatkan solusi, tapi situasi itu sendiri yang mencari solusi. Dan mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan. Jadi sosialisasi ini terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah dari paket modul 1 ini, dari modul 1.1. Ya, mungkin ada hal yang bisa disampaikan oleh Kepala Sekolah atau ya, terima kasih bahwa ternyata materi ini sangat baik buat kita, hanya disesali ada 3 teman ya. Dan memang secara psikologi pendidikan yang pernah kita dapat di bangku kuliah memang sehubungan dengan hal seperti ini. Jadi kita sebagai pendidik tidak hanya mengikat atau menghukum anak, melainkan untuk memberikan motivasi seperti dalam tabel tadi itu mengajar apa? Ya, posisi mengajar. Posisi mengajar. Itu saja. Ya, terima kasih. Ya, saya kira demikian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan saya kesempatan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kiranya materi ini boleh menjadi panduan juga dalam kita mengajar. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas lagi. Ya, sama seperti yang lalu kita membuat kesepakatan kelas, lalu kalian tempelkan di papan, ada tempat menempel. Nah, untuk saat ini pembuatan kita telah membuat keyakinan kelas lalu, tapi ada hal yang perlu kita ubah di dalamnya karena kita sepertinya ada yang perlu pembaharuan di dalamnya yang kita sudah buat di sana.
Kemudian ingat ya, masih menghindari kata tidak dan kata jangan, ya benar. Saya harapkan nilai-nilai kebajikan yang kita sudah yakini itu perlu kita tempelkan di situ dan kalian tuliskan lalu tempelkan di depan. Ingat apa yang kira-kira yang tidak yang perlu kita baharui dalam kesepakatan kelas kita itu yang kita tuliskan di kertas ini. Bisa dipahami? Bisa. Saya harapkan semua menuliskan dengan memikirkan baik-baik apa yang perlu kita sepakati dalam kelas kita. Jadi nanti kita akan tanda tangani ya kesepakatan kelas kita itu. Jadi kalau ada tanda tangan kalian berarti semuanya harus kita arti ya. Berharap bahwa dari keyakinan kelas ini bisa menimbulkan budaya positif di kelas kita, bahkan di lingkungan sekolah kita. Oke? Saya bagi satu-satu ya. Nah, ini kesepakatan yang kita mau sepakati. Jadi ada nilai-nilai apa yang kita mau capai di kelas kita. Nah, contoh saling menghargai satu sama lain. Ya, ya. Ada yang saling menghargai. Saling menghargai ya. Nah, contohnya itu apa? Tidak. Ya. Jelas rasa hormat sama. Iya. Tenang, harap tenang di kelas ya. Dan saling memaafkan satu sama lain. Ya betul ya, saling menghargai juga. Kemudian bernalar kritis. Oke. Mandiri. Oke. Jadi tanpa diminta itu sudah mau melakukan yang baik. Kemudian kedamaian dan keadilan. Oke. Berarti harus aman harus damai di kelas dan adil. Oke. Gotong royong atau kolaborasi. Menjaga ketertiban kelas sudah tadi harap bilang. Kemudian ada rasa hormat mandiri. Oke. Gotong royong, rasa hormat. Oke. Jangan ribut. Kemudian peminatan manipulasi. Siapa yang benar? Kemudian di sini makanlah di tempat yang sesuai di kita. Kemudian mandiri, oke sudah tadi. Richard menjaga ketertiban kelas saat dulu keluar kelas. Oke. Memakai pakaian dengan rapi, iya ya, harus rapi ya, bukan seperti preman kan? Mencuci tangan baru masuk, ya ini yang jarang sudah dilakukan. Harusnya kalau mau masuk di kelas harus cuci tangan. Karena ada barang-barang kita di kelas begini kok, sebentar mau makan, ambil dari dalam masuk, saya pasti ngomong. Ya kan? Apa ini? Apa ini?
Lupa. Kalau Leo berbagi sama teman, ya. Terima kasih ya. Oke. Ini kayak tim kelas kita. Nanti kita akan buat dalam bentuk seperti itu. Kita akan buat kembali supaya itu menjadi peraturan kita di kelas. Ya. Selain yang perlu kita ubah di situ, itu yang kita tambahkan nanti di sana. Oke? Demikian keyakinan kelas ini. Berharapnya semua mematuhi apa yang kita sudah sepakati.